Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah akuntansi manajemen. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menghitung titik impas atau break even point. Tapi sebelumnya akan saya jelaskan dulu apa sih titik impas itu. Jadi dalam hal ini merupakan analisis biaya volume laba atau cost volume profit analysis, yaitu merupakan alat yang berguna untuk perencanaan dan pembuatan keputusan serta untuk mengidentifikasi permasalahan yang berhubungan dengan perencanaan penjualan dan membantu perusahaan dalam memecahkan permasalahan tersebut. Jadi salah satunya adalah perencanaan jumlah unit produksi yang seharusnya dijual agar perusahaan mencapai titik impas atau break even point. Begitu. Nah, break even point itu apa? Atau titik impas itu apa? Yaitu keadaan di mana menunjukkan bahwa jumlah pendapatan totalnya yang diterima oleh perusahaan sama dengan jumlah biaya yang dikeluarkan. Jadi balance antara yang diterima dan yang dikeluarkan. Nah, titik impas dalam jumlah unit penjualan. Yang kedua, titik impas dalam jumlah rupiah penjualan. Jadi menghitungnya adalah kalau jumlah unit penjualan membagi biaya tetap total dengan margin kontribusi per unit. Tetapi kalau jumlah rupiah penjualannya membagi biaya tetap total dengan rasio margin kontribusinya. Nah, dalam menghitungnya itu menggunakan pendekatan laba operasi dan margin kontribusi. Yang pertama, pendekatan laba operasi. Ini menghitungnya adalah pendapatan penjualan dikurangi biaya variabel dikurangi biaya tetap. Jadi sebenarnya ini hanya persamaan ya. Ini kalau yang rupiah ya. Kalau yang unit berarti dalam unit harga jual per unit dikali jumlah unit penjualan dikurangi biaya variabel per unit kali jumlah unit penjualan dikurangi biaya tetap variabel gitu. Nah, contohnya di sini coba saya gedekan biar kelihatan. Oke, contoh penjualan sebanyak 1000 unit, per unitnya harganya 400.000. Jadi dikalikan total 400 juta, biaya variabelnya 325 juta, margin kontribusinya 75 juta. Ini berasal dari 400 juta dikurangi 325 juta. Kemudian biaya tetapnya 45 juta. Sehingga diperoleh laba sebelum pajaknya 30 juta. 30 juta ini berasal dari 75 juta dikurangi 45 juta. Nah, bagaimana menghitung titik impasnya? Yaitu ini seperti menghitung matematika dasar sebenarnya ya. Ini adalah penjualannya 400.000 kali unit, kemudian dikurangi biaya variabelnya unit 325.000 kali unitnya dikurangi biaya tetapnya 45 juta sama dengan ini 400.000 dikurangkan dulu dengan 325
25 karena unitnya sama kan, jadi ini 75.000 kali unit dikurangi biaya tetap 45 juta sama dengan ke kiri ya, karena dikurangi kan, kalau pindah ke kiri berarti tinggal dibagi 45 juta dibagi 75.000 sama dengan 600 unit. Formulasi laporan laba rugi berdasarkan 600 unit ini ya, kalau kita hitung ini kan udah dihitung titik impasnya. Nah, kita coba hitung diformulasikan kalau penjualannya 600 unit itu impas enggak gitu ya. Nah, di sini penjualannya 600 unit kali 400.000 itu harga per unitnya, kemudian biaya variabelnya, ingat biaya variabel itu mengikuti dari jumlah unit yang diproduksi gitu ya. Jadi kalau yang diproduksi banyak biaya variabelnya banyak, kalau sedikit dia sedikit gitu ya. Jadi biaya variabelnya 600 unit kali 225, 325 ini adalah per unitnya, ini 325 juta, ini kalau dibagi 1000 kan 325.000 sama dengan 195 juta dikurangkan margin kontribusinya sama dengan 240 juta dikurangi 195 juta sama dengan 45 juta. Biaya tetapnya 45 juta. Nih di sini biaya tetap 45 juta. Maka laba sebelum pajak 0. Margin kontribusi 45 juta dikurangi biaya tetap 45 juta sama dengan 0. Nah, inilah yang disebut titik impas. Jadi yang dikeluarkan dan yang diterima itu sama. Oke. Yang kedua, menggunakan pendekatan margin kontribusi. Margin kontribusi adalah pendapatan penjualan dikurangi biaya variabel total. Tadi udah dijelaskan tadi. Jadi pada titik impas besarnya margin kontribusi sama dengan besarnya biaya tetap. Di sini ya. Nih, margin kontribusi 45 juta, biaya tetapnya 45 juta. Jadi tidak ada laba. Jadi penghitungannya adalah biaya tetapnya, total biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit, ini disebut juga margin kontribusi per unit. Jadi singkatnya jumlah unit sama dengan biaya total, biaya tetap totalnya dibagi margin kontribusi per unit. Menggunakan soal yang sama tadi ya, 45 juta ini biaya tetapnya, 400.000 ini biaya per unit penjualan per unitnya, 325 ini biaya variabel per unitnya. Jadi 45 juta dibagi 75.000 sama dengan 600 unit. Hasilnya sama dengan waktu kita menghitung menggunakan pendekatan laba operasi, 600 unit. Oke, yang tadi mudah-mudahan bisa paham. Berikutnya, unit penjualan untuk mencapai laba yang ditargetkan.
Nah, di sini dicontohkan rumusnya dulu deh. Rumusnya dulu untuk target labanya dalam bentuk rupiah. Kalau menggunakan pendekatan laba operasi, laba ditargetkan dalam rupiah sama dengan harga jual per unit dikali jumlah unit penjualannya dikurangi biaya variabel per unit dikali jumlah unit penjualan dikurangi biaya tetap total. Jadi kalau dimasukkan ke rumus tadi menggunakan soal yang sama, ini laba yang ditargetkan adalah 60 juta. Contoh ya. Jadi 60 juta sama dengan 400.000 kali unit dikurangi 325.000 kali unit dikurangi 45 juta. 400.000 ini adalah penjualannya per unit, 325 ini adalah biaya variabel per unit, $45 juta adalah biaya variabel biaya tetapnya total. Jadi yang 45 juta dipindahkan ke kiri ditambahkan dengan 60 juta jadi 105 juta sama dengan 75 kali unit, 75.000 kali unit. 75.000 dari 40.000 kurangi 325.000 sama dengan 75.000 kali unit. Nah, unit sama dengan 1.400. 1.400 dari mana? Dari 105 juta dibagi 75.000 gitu. Jadi kalau mau mendapatkan laba sebesar 60 juta maka harus menjual sebanyak 1.400 unit begitu. Jadi kalau tadi dimasukkan ke dalam formulasinya sama dengan kita melihat titik impasnya tadi ya, kita masukkan 1.400 unit kali 400.000 560 juta, biaya variabelnya juga dikalikan sama dengan 455 juta dikurangkan sama dengan margin kontribusi 105 juta ya, biaya tetapnya 45 juta. 105 juta dikurangi 45 juta sama dengan 60 juta. Jadi labanya 60 juta sesuai dengan yang ditargetkan di sini 60 juta. Begitu. Oke. Kemudian ini jika unit pencapaian laba yang ditargetkan menggunakan pendekatan margin kontribusi itu tadi. Jadi biaya tetap totalnya dibagi margin kontribusi per unit tadi ya. Jadi biaya tetapnya 45 juta ditambah dengan laba, target labanya 65 juta dibagi margin kontribusinya 75, berasal dari harga jual per unit, penjualan per unit dikurangi biaya variabel per unit 75 juta. Jadi 105 juta dibagi 75.000 sama dengan 1.400 unit. Sama ya. Oke. Yang berikutnya ini adalah jika laba yang ditargetkan dalam bentuk persentase gitu ya. Kalau yang tadi dalam bentuk rupiah.
Yang pertama, target labanya sebesar 15% dari penjualan. Kemudian penjualan adalah harga jual per unit kali jumlah unit yang dijual, sehingga 15% adalah target laba dari harga jual kali unit penjualannya. Seperti ini, 0,15 adalah desimalnya 15% dikali 400.000 adalah harga jual per unit atau penjualan per unitnya, dikali unit sama dengan ini, kesininya sama seperti yang tadi formulasi untuk menghitung titik impas tadi. Kemudian ini dihitung 0,15 kali 400.000 sama dengan 60.000, ya kan? 400.000 kurangin 325.000 sama dengan 75.000, gitu, sama ya tadi. Sehingga ini karena sama-sama unit ya, 75.000 nya dipindahkan ke kiri, jadi 75.000 dikurangi 60.000 sama dengan 15.000 sama dengan 45 juta biaya tetapnya. Unit sama dengan 45 juta dibagi 15.000 sama dengan 300.000. Sehingga kalau menginginkan target laba operasi sebesar 15% dari penjualan, maka harus dijual sebanyak 3.000 unit, begitu. Oke. Nah, ini dari contoh tersebut dapat dijelaskan bahwa 3.000 unit akan menghasilkan laba 15%, begitu ya, dari penjualan. Jadi total penjualannya itu 3.000 ini 3.000 dikalikan 400.000 sama dengan 1.200.000.000. Titik impasnya 600 unit tadi, maka 3.000 kurangi titik impasnya sama dengan 2.400 di atas titik impas. Jadi kalau menginginkan laba 15%, maka harus dijual 2.400 unit di atas titik impas, gitu. Jadi kalau mau mencapai titik impas aja penjualannya 600 unit. Kalau mau memperoleh laba di atasnya yang 15% ini, maka harus dijual 3.000 unit supaya mencapai laba 15%, begitu ya. Oke, berikutnya kita menganalisis multi produk. Jadi ada 2 produk dalam perusahaan tersebut. Jadi ada produk A dan produk B dengan biaya menggunakan contoh soal yang tadi. Produk A dijual 400.000 per unit, produk B 800.000. Kemudian biaya variabelnya per unit, yang A 325, yang B 600. Kemudian bagian pemasaran memperkirakan dapat menjual produk A 1.200 unit dan produk B 800 unit. Maka taksiran laporan laba rugi berdasarkan taksiran di bawah ini yaitu, jadi ini tadi produk A 480 juta itu adalah berasal dari ini 1.200 unit kali 400.000 ya, ini 480 juta
Kemudian produk B ini 600.000 dikali 800 unit, 640 juta, totalnya adalah 1.120.000.000. Kemudian biaya variabelnya 50 juta. Berasal dari mana? 325 kali 1.200 ya. Yang B dikali 800. Oke. Margin kontribusinya tinggal mengurangkan aja. 480 juta kurangi 390 juta sama dengan 90 juta. Atau boleh dikalikan menggunakan per unitnya. Jadi 400 unit kurangi, ini yang produk A ya, 400.000 penjualannya dikurangi biaya variabelnya 325 sama dengan 75 juta 75.000. Jadi 75.000 kali unitnya 1.200. Jadi 1.200 kali 75.000 sama dengan 90 juta. Yang ini juga gitu. Ini 800.000 kurangi 600.000 dikali 800 unit, itu juga bisa. Atau dikurangkan penjualan ini total, dikurangkan biaya variabelnya ini sama dengan ini, gitu bisa. Oke. Kemudian biaya tetapnya ini 30 juta, yang produk B 40 juta. Maka laba produknya sebesar ini 60 juta, yang produk B 120 juta. Sehingga kalau dihitung titik impasnya, maka yang produk A ini 30 juta dibagi 75.000 sama dengan 400 unit. 75.000 tadi adalah biaya kontribusi, margin kontribusinya ya. Kemudian kalau yang produk B itu 40 juta. 40 juta adalah biaya tetapnya dibagi dengan 200.000. 200.000 adalah margin kontribusinya per unit sama dengan 200 unit. Jadi titik impas dari kedua produk adalah yang A 400 unit, yang B 200 unit. Begitu. Oke, demikianlah penjelasan dari bagaimana menghitung titik impas. Mudah-mudahan bisa difahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.